materi perencanaan karir. Perkenalkan, nama saya Teti Aprianti. Saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan karir. Perencanaan karir adalah proses penentuan tujuan dan jalur karir seseorang atau pegawai dalam bekerja. Jadi mulai dari saat seseorang sudah mulai merancang karir yang akan dilakukan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Tujuan dari perencanaan karir yang pertama yaitu mencapai kepuasan pribadi, yang kedua memperoleh kesadaran dan pemahaman diri, yang ketiga efisiensi usaha dan waktu, yang keempat mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan penghasilan yang sesuai, yang kelima mengetahui sendiri mungkin prospek karir di masa depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir yaitu satu, tahap kehidupan karir, yaitu pencarian identitas, yang kedua memilih kesempatan dan penempatan jalur karir, yang ketiga mempertahankan karir, yang keempat kekuatan dan kemampuan fisik mental berkurang. Dua, dasar karir yaitu kemampuan manajerial, kemampuan teknis atau fungsional, yang ketiga keamanan, yang keempat kreativitas, yang kelima otonomi dan kebebasan. Hamida, saya akan melanjutkan presentasi dari Teti. Menurut Komang ADKK 2021, pengembangan karir adalah peningkatan pribadi yang dilakukan seorang untuk mencapai suatu rencana karir dan peningkatan oleh Departemen Personalia untuk mencapai rencana kerja sesuai dengan jalur organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir yaitu 1. Jumlah pegawai, 2. Kepribadian pegawai, 3. Hubungan antar pegawai dan organisasi, 4. Sistem penghargaan, 5. Tipe manajemen, 6. Ukuran organisasi, 7. Budaya organisasi, 8. Politiking dalam organisasi, 9. Faktor-faktor eksternal. Saya Devi Savitri ingin melanjutkan materi dari Rajif. Tahapan pengembangan karir yaitu A. Tahap penjajakan, usia antara 15-24 tahun. B. Tahap pemantapan, usia antara 25-44 tahun. C. Tahap pemeliharaan, usia 45-55 tahun. D. Tahap kemunduran di atas 55 tahun. Pola karir adalah pola pembinaan pegawai yang menggambarkan alur pengembangan karir yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang pegawai sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun. Saya Muhammad Mazlan. Saya akan melanjutkan materi yang dipresentasikan oleh Devi. Bentuk-bentuk pola karir yaitu sebagai berikut. A. Horizontal. Horizontal adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok, jabatan administrasi, jabatan fungsional atau jabatan pimpinan tinggi. B. Vertikal. Vertikal adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain yang lebih tinggi di dalam satu kelompok, jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. C. Diagonal. Diagonal adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok, jabatan administrasi, jabatan fungsional, atau jabatan pimpinan tinggi. Prinsip penyusunan pola karir yaitu A. Kepastian, B. Profesionalisme, dan C. Transparansi. Kepangkatan dan masa kerja. Asumsi yang digunakan dalam kepangkatan dan masa kerja yaitu sebagai berikut. A. Satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditemukan untuk jabatan yang bersangkutan. B. Kenaikan pangkat pilihan dipercepat selama 1 tahun dalam jabatan, 1 tahun dalam pangkat.